Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Pertanian terus melengkapi alat-alat pertanian pasca panen untuk membantu masyarakat petani yang ada di Gorontalo. Kelengkapan alat pasca panen ini ditinjau langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur, didampingi penjabat Sekda Prof Gorontalo Syukri Botutihe dan juga Kepala Dinas Pertanian Muljadi Mario di lokasi simpan pinjam Brigade Al-Sintan Tibawa Kabupaten Gorontalo pada Rabu 21 Desember 2022. Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Pertanian terus melengkapi alat-alat pertanian pasca panen untuk membantu produksi masyarakat petani di Gorontalo. Kelengkapan alat pasca panen ini ditinjau langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur, didampingi penjabat Sekda Syukri Botutihe dan Kepala Dinas Pertanian Mulyadi Mario di lokasi simpan pinjam Brigade Al-Sintan Tibawa Kabupaten Gorontalo pada Rabu 21 Desember 2022. Hamka menyebutkan kurang lebih ada 54 alat pasca panen yang berhasil didatangkan oleh Pemprov Gorontalo yang dibeli melalui PT Korin di Jawa Timur di tahun 2022 ini. Alat-alat tersebut terdiri dari 34 unit combine harvester, 15 unit traktor roda 4, dan 5 unit UV dryer atau pengering. Anggaran yang dikucurkan untuk mendatangkan alat-alat tersebut sekitar 50 miliar rupiah. Tidak hanya itu, staf ahli di Kemenpora Republik Indonesia ini juga menginginkan kedepannya Pemprov Gorontalo akan membeli drone. Drone yang dimaksud adalah sebuah alat terbang yang berfungsi sebagai alat untuk menyiram benih padi. Sehingga para petani tidak perlu melakukan lagi penyiraman secara manual untuk penyemprotan pupuk. Pihaknya juga menginginkan kualitas panen petani Gorontalo semakin bagus, dengan biaya lebih efisien serta penggunaan tenaga kerja yang lebih sedikit. Dalam pengolahan bisa menghubungi Pak Karis dan kita bisa menghubungkan kita pinjamkan. Insya Allah semuanya gratis. Berapa banyak yang? Ya ini Pak, 34 unit yang combine harvester, kemudian 15 unit yang traktor roda 4, kemudian ditambah dengan 5 unit UV. Jadi kalau kita siap, kita ingin melakukan lompatan sebenarnya di bidang pertanian, karena kita terkenal dengan Gorontalo itu kan memang padi, gairah pertanian. Kita ingin membalikkan lagi gairah petani di Indonesia, mana mereka produksi di Kabupaten kita bisa menutup produksi minimal di Semua alat pertanian milik Pemprov Gorontalo ini disimpan di lokasi Brigade Al-Sintan UPTD Dinas Pertanian. Semua masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani dipersilahkan untuk meminjam alat-alat ini. Syaratnya hanya perlu menjaga kebersihan dan keutuhan alat tanpa membayar biaya pinjaman. Gorontalo! Sekolah Polisi Negara Polda Gorontalo kembali melahirkan bintara remaja. Sebanyak 208 bintara dinyatakan lulus setelah mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2022. Sekolah
Polisi Negara atau SPN Polda Gorontalo kembali meluluskan Bintara Remaja. Sebanyak 208 Bintara dinyatakan lulus setelah mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022. Kelulusan Bintara Remaja ditandai dengan pelantikan oleh Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Helmi Santika, pada upacara penutupan Diktukba di lapangan SPN Polda Gorontalo pada Rabu 21 Desember 2022. Hadir dalam upacara tersebut penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendranur, para pejabat utama Polda Gorontalo, tamu undangan lainnya, serta orang tua siswa. Kapolda Gorontalo berharap para Bintara Remaja yang baru dilantik tersebut untuk terus berlatih dan belajar menimba ilmu dan mengasah kemampuan. Menurutnya pendidikan selama 5 bulan adalah waktu yang cukup singkat, sehingga diharapkan para Bintara Polri ini untuk terus membekali kemampuan dengan terus belajar. Sementara itu, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur usai upacara itu mengucapkan selamat kepada seluruh Bintara Remaja yang dilantik menjadi anggota Polri. Hamka berharap para Bintara ini menjadi anggota Polri yang berkualitas dan profesional dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban di Gorontalo. Pemerintah daerah seprovinsi Gorontalo menandatangani kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka optimalisasi program Jamkesta atau Jamkesda yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Selasa 20 Desember 2022. Pemerintah daerah seprovinsi Gorontalo menandatangani kesepakatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka optimalisasi program Jamkesta atau Jamkesda yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Selasa 20 Desember 2022. Penandatanganan tersebut merupakan perpanjangan perjanjian dalam pelaksanaan pendaftaran serta pembayaran iuran dan bantuan iuran kepesertaan program jaminan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja pemerintah daerah atau BPPemda. Pelaksanaan program Jamkesta-Jamkesda di Provinsi Gorontalo telah berjalan selama 10 tahun dan memasuki tahun ke-11. Sementara program Jamkesta atau Jamkesda yang terintegrasi JKN ada sejak tahun 2014. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Jamkesda terintegrasi JKN yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pejabaran Perda Nomor 3 Tahun 2019. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, kepesertaan JKN di Provinsi Gorontalo sampai dengan 1 Desember 2022 telah mencapai 94,7% atau 1.139.638 jiwa dari total 1.203.921 jiwa, yang artinya sisa 64.293 jiwa atau sekitar 5,3% yang belum menjadi peserta. Dari 6 kabupaten kota, 4 daerah diantaranya telah mencapai Universal Health Coverage, yaitu Bone Bolango dengan jumlah peserta 167.440 jiwa, atau mencapai 99,8%. Boalemo sebanyak 147.941 jiwa, mencapai 99,2%. Kemudian Kabupaten Pohuwato jumlah peserta 151.473 jiwa atau sudah 98,7%, dan Kota Gorontalo sebanyak 198.816 jiwa atau telah mencapai 98,3%.
Sementara untuk Kabupaten Gorontalo baru capai 89,6% dari 364.376 jiwa dan Kabupaten Gorontalo Utara di angka 86,8% dari 109.592 jiwa. Pemprov Gorontalo untuk tahun 2023 telah mendaftarkan kepesertaan sejumlah 89.200 jiwa dengan alokasi anggaran pada APBD sebesar 33.889.800 rupiah. Daerah provinsi maupun kabupaten kota wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan melalui peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayah. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menutup Lomba Gorontalo Underwater Photography Competition Seri 1 tahun 2022. Penutupan ini dirangkaikan dengan pengumuman pemenang yang terbagi atas 2 kategori, yakni kamera kompak dan open class. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menutup Lomba Gorontalo Underwater Photography Competition Seri 1 tahun 2022. Penutupan dirangkaikan dengan pengumuman pemenang lomba yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu kamera kompak dan open class. Lomba foto bawah laut telah dilaksanakan selama 3 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 20 Desember 2022. Peserta berasal dari berbagai daerah, di antaranya Manado, Bali, Tidore, Sangihe, Bolang Mongondo Selatan, Bitung, Tomohon, Yogyakarta, dan Gorontalo. Ada juga peserta dari Malaysia. Hamka menyebut keindahan bawah laut Gorontalo tidak kalah dengan daerah lain seperti Bunaken di Sulawesi Utara. Keindahan Taman Laut Olele punya terumbu karang dan ikan yang indah, termasuk di bawah laut Biluhu dan Kurinei. Gorontalo International Underwater Photography Competition Seri 1 tahun 2022 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Juara 1 kategori kamera kompak atau kamera besar dalam air diraih oleh peserta asal Manado, juara 2 peserta asal Gorontalo, juara 3 dari Yogyakarta, juara 4 dan juara 5 diraih peserta asal Gorontalo. Sementara untuk kategori open class atau kategori penggunaan kamera kecil dalam air, juara 1 diraih peserta asal Bitung, juara 2 peserta asal Tondano, juara 3 peserta asal Bitung. Juara 4 dan 5 masing-masing dari Gorontalo dan Bali. Para pemenang berhasil membawa pulang uang tunai mulai dari 5 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Penilaian pemenang lomba ditentukan oleh 3 orang juri profesional underwater fotografi, yakni John E. Sijabat, Nelson Simon Uada, dan Sofi Aida Sugiharto. Ditambah 2 juri tamu, yaitu penjagup Hamka sendiri dan juga penjabat Sekda Prof Gorontalo Syukri Botutihe. Gorontalo! Gorontalo! Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN Sepak Takraw Federation Muhammad Farid Abdul memberikan pujian pengembangan atlet di Provinsi Gorontalo. Ia menilai Provinsi Gorontalo bisa melahirkan atlet sepak takraw yang luar biasa meskipun dengan fasilitas yang minim. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Sekretaris Jenderal ASEAN Sepak Takraw Federation atau ASTAF, Muhammad Farik Abdul, memberikan pujian pengembangan atlet sepak takraw Provinsi Gorontalo. Ia menilai Gorontalo bisa melahirkan banyak atlet sepak takraw meski dengan fasilitas yang minim. Demikian diungkapkannya Muhammad saat menghadiri Pekan Olahraga Provinsi Gorontalo tahun 2022 di Gedung Serbaguna Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 21 Desember 2022. Kunjungan pertama kali Wasekjen Astaf ke Gorontalo ini untuk mengajak pemerintah Provinsi Gorontalo bekerja sama dalam mengembangkan olahraga sepak takraw, baik dalam mengadakan fasilitas serta sumber daya manusia yang bertaraf internasional. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur sendiri menyambut baik kerjasama tersebut. Ia berharap kerjasama ini kedepannya bisa memberikan dukungan dan motivasi terhadap atlet sepak takraw di Gorontalo. Pada kesempatan yang sama, Penjagup Hamka bersama Wasekjen Astaf Muhammad sempat menyaksikan semifinal tim double event sepak takraw pada Pekan Olahraga Provinsi Gorontalo tahun 2022. Adapun kegiatan yang berlangsung selama 5 hari itu diikuti oleh 6 tim putra dan putri dari setiap kabupaten kota seprovinsi Gorontalo.